Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Haza Sabitul Azmi dengan NIM 2023 Kenalkan saya Muhammad Zulfikar Rosid dengan NIM 2023 071 Di sini kami akan membahas tema terkait culture shock yang dialami oleh kita berdua selama ini. Pas pindah pertama kali dari Karawang ke Jogja nih buat kuliah, hari pertama yang kau ngerasa beda banget Dari Jogja secara ke sini umum. nih. Secara umum pertama kali langsung ngeh, wah ini Oke, pertama kali pindah dari Karawang ke Jogja, yang terasa itu mungkin kalau teman-teman tahu itu namanya atmosfer. Jadi di sini tuh kerasa lebih slow living dibandingkan di Karawang. Di Karawang tempat saya tinggal. Jadi kalau misalkan di Karawang itu tuh orang-orang lebih ambisius, terus lebih sunset cepat. Bedanya kalau di Jogja ini slow living banget. Jadi orang-orang tidak mengejar target dan milih untuk santai. Itu yang ngerasa beda awal-awal pindah. berarti dari orang-orangnya ya, Jadi orangnya kayak santai aja gitu. santai banget, Enggak yang harus mengejar. terus ya gue mau nanya dari segi bahasa apa logat gitu, kamu pernah bingung banget gak sih apa salah paham kamu dari orang? Kalau dari segi bahasa sebenarnya enggak, karena uh, kebetulan aku juga asli. Kebetulan orang tua aku juga orang Jogja, jadi pernah beberapa kali ke Jogja buat pulang kampung, lebaran dan lain sebagainya. Mungkin nggak ngerasa beda, hanya saja kadang ada beberapa kalimat yang kita itu agak sulit untuk memahaminya. Oh, istilah Jadi terus setelah itu kan nggak semua daerah, khususnya pedesaan ya, yang jauh dari akses kotanya itu biasanya mereka tidak paham bahasa Indonesia. Jadi akhirnya pakai bahasa Jawa nih. Kan kita butuh transliterasi ya. Itu. kalau dari segi makanan perbandingannya gimana nih? Nah, ini yang menonjol itu makanan sebenarnya di antara semuanya, karena rata-rata makanan di sini tuh rasanya tuh manis kecap. Jadi kan ada manis gula, terus manis gula merah. Nah, ini tuh biasanya manis kecap, kayak misalkan jadi pertama kali datang ke sini itu dibuatin makanan sama orang rumah itu gudeg. Nah, itu kan gudeg kecapnya ini banget ya, rasanya banyak banget, jadi agak menyesuaikan lidahnya, karena di sana itu biasa asin, kalau nggak pedes. Berarti pada biasa pedesnya di sana. Iya, asin pedes. Kalau misalkan makan makan biasa nih dicampur sama kaldu jamur atau enggak apa, biar ada asin-asinnya. Terus kalau di kampus sendiri ada momen nggak sih yang bikin kampus? Kalau tadi kan pas pertama kali ke Jogja, Iya. kalau ini pas pertama kali ke kampus, teman baru, lingkungan baru. Mungkin lebih ke ini, agak sulit untuk menjalin komunikasi sama orang-orang. Coba. Iya, orang Jawa Asli, orang-orang lokal. Karena mungkin gaya bahasa yang kita pakai itu terkadang tidak sesuai ya, tidak bisa diterima oleh beberapa orang. Jadi akhirnya mereka tuh memilih untuk menutup diri atau membatasi komunikasi. Dari kamunya. Jadi nggak bisa langsung menjalin komunikasi. Akhirnya oh ya udah, lepas aja. Dan itu yang jadi tantangan, kayak oh gimana ya caranya buat ngobrol sama orang ini. Kayak misalnya kalau di daerah itu biasanya kita kalau ngobrol antar teman itu menyebut diri kita itu gue lo atau enggak gue lu. Nah, itu sama lawan jenis tuh kayak gitu. Nah, lawan jenis kayak gitu, terus sama teman-teman sama jenis juga kayak gitu. Jadi kalau mungkin kalau di sini tuh dia pakai aku kamu ya, even sama orang yang laki-laki sama laki-laki gitu. Iya. Nah, itu tuh culture shock juga, karena kalau misalnya di tempatku itu tuh jadi semacam uh, orang-orang jadi orang-orang jadi berasumsi bahwa kita ini maaf Jalin hubungan. meskipun sama Islamin gitu. Jadi agak geli ya. Jadi agak geli. Oke. Terus ini terakhir nih. Setelah kamu berapa bulan di sini, apa ya setelah berapa tahun malah, ini
ada nggak sih hal dari Jogja yang sekarang justru bikin kamu betah atau malah jadi kangen gitu kalau pas kamu pulang ke Karawang gitu? Yang bikin kangen ya, itu yang pertama kali aku bilang, yaitu orangnya slow living banget, santai. Jadi pas kemarin pulang liburan ke Karawang itu jadi kerasa kondisi orang di sini juga habis gitu ya, juga satset juga cepat. Jadi kayak kangen hidup-hidup santai kayak di Jogja, dan itu yang berkesan banget. Kayaknya kalau misalkan buat tempat-tempat pensiun itu Jogja menjadi tempat yang cocok, Santai gitu ya udah. santai. Itu soalnya juga ramah kan, jadi asik lah. Oke, mungkin udah jalan-jalan. Oke, sekarang gantian guys, jadi aku yang nanya ke Zul. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Karena mungkin Zul orang sini, jadi culture shocknya adalah ketika dia mungkin bertemu sama orang-orang di luar, Orang baru. iya orang-orang yang di luar daerah Jawa khususnya, di luar provinsi Jawa, kayak misalkan Kalimantan, provinsi Sumatera, terus provinsi Bali. Nah, pernah nggak ketemu orang-orang yang di luar provinsi Jawa, dan hal apa yang membuat kamu tuh kayak ngerasa kok gini ya gitu? Mungkin kalau dari aku itu tuh kalau secara terperinci pas pertama kali ketemu tuh nggak ada yang kayak langsung tahu kan awalnya ini asal orang ini dari mana dan Iya. sebagainya. Cuma karena memang udah biasa dari tata bahasa ketemu orang asing awal itu tuh sopan santunnya tinggi. Nah, juga dari orang tua juga gitu. Jadi kayak nggak bakal langsung ceplos-ceplos dan lain sebagainya. Tapi pas ketemu teman-teman baru gitu pada langsung los-los aja gitu. Pertama aku agak nyesuaiin dulu gitu. Nah, Tapi karena aku orangnya juga gampang akrab, oh iya. jadi nggak terlalu susah buat kesana. Cuma awal-awal kayak agak kaget juga. Cuma adaptasinya nggak lama buat nyesuaiin ke orang-orang yang close gitu loh. Kalau pertama kali ketemu nggak yang langsung lepas semuanya. iya obrolan langsung lepas langsung ke inti-intinya dan lain sebagainya. Oke, jadi kayak gini ya, kayak diolah dulu kan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah tadi kan masuk ke dunia kampus, akhirnya belum bertemu sama orang-orang, mungkin ketemu sama orang di luar provinsi, kan belum tahu ya provinsi mana ya. Iya. Pernah nggak ketemu sama orang, mungkin aku kan orang Sunda, katanya provinsi itu provinsi Sunda, provinsi Jawa Barat. Pernah nggak ketemu orang dari provinsi Jawa Barat dan ada culture shock di sana itu kayak rasa, misalnya kok gaya bahasanya kayak gini, atau enggak kok gaya bahasa tubuhnya kayak gini gitu. Iya iya. Kalau dari Sunda sendiri, teman deketku awal mata itu memang dari Sunda. Itu Oh, iya. ya tahu ya, itu salah satu teman kita. Itu aku akrab sama dia kan. Nah, lingkungan dia tempat tinggal itu orang Sunda semua isinya. Oh, semua. Nah, ketika aku denger dia ngomong sama sesama Sunda, itu tuh langsung kayak, orangnya ngomong cepet banget dan lain sebagainya. Cuma dari segi sama-sama sopan santun sih dari aku lihat. Jadinya klubnya lumayan enak kalau sama orang Sunda. Jadi gampang gitu. Cuma dari tata bahasanya aku agak, orang Sunda ngomong ini ya, cepet banget, banter banget. Caranya cepat banget ya. Banter Tapi banget. ada persamaan di sana, jadi sama-sama sopan santun di Iya, terapkan. si Jawa lah. Ya, bagus. Itu aja sih. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Kalau tadi ketemu sama orang Sunda, terus sama ketemu sama orang-orang di luar Pulau Jawa, provinsi Jawa, gimana cara kamu tuh beradaptasi? Misalnya kalau misalkan aku akhirnya kalau waktu aku ke Jogja itu aku mencari tahu melalui Google kayak apa aja sih gitu, kebiasaan orang Jawa yang jarang diketahui oleh orang. Misalnya kalau misalkan lewat sama orang tua atau enggak menyapa orang tua tuh kadang tuh mereka lebih suka nunduk atau enggak lebih sopan, jadi tata keramanya ketika ngobrol tuh lebih kelihatan. Jadi aku, cara adaptasi aku itu aku cari tahu, terus setelah itu aku implementasikan sama orang. Nah, kalau kamu nih ketemu sama orang-orang yang anggaplah ketemunya sama orang Sunda nih, Iya, gimana cara kamu beradaptasi sama orang Sunda ini? dari Atau mungkin karena saking banyaknya ngobrol jadi kayak ngalir aja atau gimana? ya kalau dari segi sosial sebenarnya ngalir aja sih. Ngalir aja. Nggak terlalu susah. Mungkin susahnya tuh ketika ketemu, kan kalau orang Jawa nih nggak terlalu terbuka ya orangnya ya. Iya. Kadang nggak to the point. Ya. Nah,
dia bukan orang yang hitam putih, nggak yang kayak aku nggak suka, aku suka, nggak yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi lebih kadang nyimpen mendem. Ah. Pas ketemu orang-orang yang los, apa namanya, yang kayak Lepas bilang gitu. lepas bilang nggak suka, bilang suka. Kalau dia nggak nyaman bilang nggak nyaman, kalau dia bilang nggak setuju ya nggak setuju dan lain sebagainya. Nah itu kadang yang ngerasa kayak wah wis hati-hati biar dia nggak sakit hati tapi dianya los yang kayak gitu loh. Oh, Tahu nggak? iya. Apalagi yang belum akrab. Iya, iya, iya. Kalau yang akrab mah nggak peduli biasanya, los-losan aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Cuma kalau misalkan yang benar-benar ketemu, habis itu ada beda pendapat, nah mungkin biasanya di situ menganggap ini harus adaptasi. Oh, oke. Iya, menyesuaikan. Belajar memahami, biasa menghormati antar budaya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Pernah nggak sih ada budaya dari luar yang membuat kamu itu merasa nggak nyaman? Misalnya, kalau misalkan ada beberapa orang-orang dari budaya tertentu, dia itu kalau berbicara nada bicaranya itu tinggi. Nah, orang Jawa ini kan terkenal dengan nada bicara yang rendah ya, santun banget bicaranya. Nah, nggak ada nggak kayak perbedaan kayak gitu terus ngerasa aduh nggak nyaman nih. Sebenarnya yang tadi ya, apa namanya tadi pertanyaannya ini ya yang gue jawab ya. Oh, yang ini Nah. nada bicara tinggi. Jadi sebenarnya tapi seringnya kayak gini kejadian halnya itu ketika beda pendapat aja sih. Kalau beda pendapat. Kalau emang pas santai atau apa malah nggak ada masalah mau dia tinggi rendah. Cuma ketika memang ada suatu hal yang berbeda pendapat gitu, habis itu cara dia ngomunikasiinnya apa namanya berbeda dengan kita kan karena mereka mungkin kalau bicara lebih spontan, lebih nyentak apa ya bahasanya, nadanya tinggi dan lain sebagainya. Nah itu yang kurang nyaman sih. Oke. Nah, mungkin itu beda banget ya. Iya. Belakang banget sama budaya Pas baru kalian. konfliknya kasarnya dia tambah panas orangnya. Nah, kalau Jawa kadang kalau yang saya lihat ya dari aku sendiri tuh pas kalau baru konflik tuh dia berusaha tetap tenang gitu loh, dingin. Nah, ya apa malah pas ketemu konflik nih orang tambah nyala-nyala nih. Nah ini yang kadang wah nggak bisa ini. Jadi tantangan gitu ya. Jadi tantangan baru. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin setelah dari tadi awal pertanyaan pertama, budaya apa yang ditemuin, terus kemudian culture shock-nya apa dalam budaya tersebut, ada nggak sih nasihat atau mungkin perkataan dari Zul ini mengapa kita perlu menghormati budaya yang berbeda gitu ya maksudnya? Kalau dari aku sendiri pesan buat Teman-teman semua ya. Kenapa harus menghormati ya? Iya. Mungkin orang lain tuh pasti punya latar belakang sendiri, punya didikan keluarga sendiri. Kita juga nggak bisa menghakimi didikan keluarga orang lain. Kita cuma bisa menghormati. Iya. Simpelnya kayak gitu. Jadi ketika orang lain punya latar belakang sendiri tuh, selama kita nggak merugikan orang lain, dan orang lain tidak merugikan kita, kita harus menghormati mereka. Oke. Jadi sama tidak ada kerugian di sana ya. Iya. Tadi itu teman-teman semua sharing time bersama Zul dari mengenai culture shock yang terjadi di antara kita. Zul dari Jogja dan aku dari Karawang. Tentunya punya culture shock yang berbeda, tapi jarang juga yang sama. Nah mungkin poin penting yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini, pentingnya tadi yang Zul bilang, pentingnya menghormati latar belakang budaya dari salah satu orang agar tidak menimbulkan konflik gitu. Dan ini juga penting, jadi dewasalah dalam berkomunikasi, belajar memahami dan tidak menghakimi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.